Itu enggak pertanyaan berapa termen? Ya secukupnya. 2 atau 3 termen tidak masalah. Mau meneliti dulu ya. Sesuai rekam layar. Ayo kan yang rekam layar sudah ada 14. Selamat datang Bu Ani. Selamat datang Bu Rohngati, Bu Ruli. Oke, mulai saja. Yuk, Bapak Ibu mohon izin ya untuk on cam sebentar karena kita akan memulai kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu on cam sebentar. Nanti sambil menunggu Pak Sidik, kemarin sudah saya konfirmasi untuk menjadi keynote speaker ada kegiatan malam hari ini. Beliau sudah konfirmasi tapi kita tunggu, belum hadir di ruang virtual, tapi kita mulai saja dulu Bapak Ibu. Nanti di tengah-tengah mungkin beliau bisa memberikan motivasi dan semangat. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Bu Sri Lestari Yuliani untuk memandu jalannya diseminasi ini. Dipersilahkan Bu Lestari. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah berkenan hadir pada acara diseminasi modul 4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Muhsan SS yang berasal dari SMP 1 Bolok. Untuk acara pada malam hari ini, yang pertama adalah satu pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah sajian presentasi yang disampaikan oleh Bapak Ali Muhsan. Yang keempat adalah tanya jawab. Yang kelima penutup. Untuk mulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan dibuka oleh Bapak Sidik Pramono sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bolok. Pada Pak Sidik Pramono, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukur kita panjatkan pada Allah Yang Maha Kuasa pada malam ini bisa bertemu sambung di udara melalui Gimet dalam rangka berbagi praktek baik ya. Insyaallah harapannya kita dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kita bersama. Sebelumnya saya mohon maaf, ini dalam perjalanan masih di Solo sehingga saya off kamera. Kedengaran suara motor-motor nggih, Bapak Ibu? Nyaring, Pak. Nyaring nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seperti ini memang ini sesuatu regulasi terbaru kita dan memang harus kita ikuti dan kita ketahui serta kita sadari. Karena apa? Penggunaan aplikasi dan lain-lainnya ini memang harus familiar, terutama dalam pembelajaran kita, kegiatan kita. Dan ini juga didukung, dipaksa melalui aplikasi kita, platform kita yang harus kita menggunakan aplikasi maupun kegiatan serupa. Seperti halnya ketika kita mengunggah berbagi praktik baik ini untuk menggantikan andai kata apa itu mungkin sertifikat kita kurang, bisa kita unggah file seperti ini, berbagi praktik baik. Selain itu Bapak Ibu, dengan adanya berbagi praktik ini juga salah satu kita menebarkan kebaikan. Karena apa? Apa yang kita lakukan
kepada anak siswa sesuatu yang bermanfaat dan baik, dan itu menjadikan ending terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian kita share, kita sampaikan ke orang lain, dan kemudian orang lain itu menjadi tergerak untuk mengikuti, mencontoh maupun menginovasi maupun menambahi, sehingga itu menjadi yang baik lagi. Ini menjadi amal dari panjenengan, sehingga niat kita berbagi baik seperti ini itu selain untuk diri kita sendiri, perbaikan rasa tanggung jawab kita pada anak didik kita, juga kita mendapatkan kebaikan dari orang lain apabila orang lain itu juga berlaku sama menebar kebaikan karena inisiatif kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mungkin lelah, letih, saya ucapkan luar biasa pada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Saya yakin di sisa-sisa waktu malam hari yang seharusnya Bapak Ibu istirahat bersama keluarga harus mengikuti kegiatan seperti ini. Tiada lain karena apa? Ya karena untuk kebaikan anak-anak kita, siswa-siswa kita, dan ini juga salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita akan kehidupan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ya kita bersama ini mendapatkan ridha Allah SWT, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita juga, anak-anak kita, putu-putu kita, sehingga akan mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan dari mana saja. Saya kira itu ya Bapak Ibu, kita berharap saja ridha Allah akan tercurah pada kita semua. Allahumma amin. Amin. Baca ini saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada malam ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, dan selanjutnya terus tetap dikembangkan kegiatan serupa, karena apa? Kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk berbuat baik pada anak-anak kita, pada siswa-siswa kita, dan pada orang lain. Matur nuwun atas waktunya, dan waktu saya kembalikan pada Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Siti Pramono yang telah memberikan sambutan. Untuk sesi selanjutnya adalah paparan mengenai diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Muksan. Kepada Bapak Ali Muksan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lestari dan juga Pak Sidik selaku keynote speaker yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Sebelum saya mulai diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan nanti kurang lebih 1 jam ke depan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertatap maya di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun dalam rangka saya melakukan diseminasi penerapan aksi nyata modul 1.4 untuk program pendidikan guru penggerak yang saat ini saya tempuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya, rekan sejawat SMP Negeri 1 Jumapolo yang telah berkenan bergabung dan mendukung kegiatan yang saya selenggarakan ini, yang mana seharusnya Bapak Ibu saat ini sedang enak-enaknya istirahat di rumah, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya mintai tolong untuk berkolaborasi dengan saya untuk berbagi praktik baik dengan saya nanti untuk 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu langsung saja Bapak Ibu, mohon izin saya untuk share screen terkait dengan materi yang akan kita diskusikan bersama.
Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini saya di program pendidikan guru penggerak itu berperan sebagai salah satu aktor di program pendidikan guru penggerak, khususnya di PGP Angkatan 10 untuk calon guru penggerak di Angkatan 10 ini. Kebetulan saya mengampu di kelas 072 dan sekaligus di samping aktor ataupun peran saya sebagai fasilitator oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya juga didaulat untuk menjadi calon guru penggerak rekognisi di Angkatan 10, khususnya di kelas 06 di BPGP Jawa Tengah. Dikarenakan saya juga merupakan CGP, akan tetapi dari jalur rekognisi, maka dari itu saya juga diwajibkan untuk melakukan rangkaian kegiatan yang juga dilakukan oleh Bapak Ibu CGP yang lain. Jadi memang saya dan juga Bu Lestari di SMP 1 Jomapolo itu saat ini berperan ganda di program pendidikan guru penggerak. Di samping sebagai fasilitator, saya juga berperan sebagai CGP rekognisi. Jadi secara beban dan tanggung jawab pemenuhan tugas memang lebih berat daripada CGP reguler. Akan tetapi ini harus tetap saya jalani karena kemarin saya sudah membuat ataupun menandatangani fakta integritas bahwa saya harus sanggup untuk menempuh CGP rekognisi. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan berbagi praktik baik pada diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah. Dan Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama dan kita pahami bersama bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, akan tetapi di sini saya bermaksud hanya ingin berbagi praktik baik. Kita nanti berkolaborasi demi sempurnanya pelayanan pendidikan kita kepada anak-anak yang kita sesuaikan dengan regulasi terbaru, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di depan tadi. Oke. Oke. Untuk yang pertama, mohon izin untuk berkenalan dulu meskipun Bapak Ibu sudah familiar dengan saya, akan tetapi kita secara legal formal juga harus berkenalan di sesi kolaborasi diseminasi disiplin positif ini. Maka tak kenal maka kenalan dulu. Perkenalkan, saya Ali Muksan, fasilitator sekaligus CGP rekognisi di Angkatan 10 ini. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Maka dari itu pada malam hari ini ada satu kata mutiara, quote the day. Sebelum kita lanjutkan sesi berbagi praktik baik kita, yang pertama, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Janganlah hidup sesuai dengan kemauan. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan quote the day, kata-kata hari ini yang sudah saya sematkan di Google Slide yang saat ini saya tampilkan itu bisa meresap di hati sanubari kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu. Untuk saat ini memang di kurikulum Merdeka itu sedang gencar-gencarnya dilakukan perubahan paradigma atau cara pandang belajar. Baik kita sebagai guru untuk mengembangkan diri selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, ataupun bagi anak didik kita itu harus kita lakukan perubahan paradigma dalam belajar. Oke. Nah, salah satu
perubahan paradigma dalam belajar itu bisa kita temui pada budaya positif, Bapak Ibu. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pada program guru penggerak di angkatan 10 khususnya itu ada salah satu modul yang dipelajari oleh calon guru penggerak, salah satunya yaitu di modul 1.4 yang bertajuk budaya positif. Nah, di dalam modul 1.4 budaya positif ini ada beberapa caption yang dipelajari. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjutkan dari apa yang akan kita diskusikan atau kita sharingkan pada malam hari ini terkait dengan budaya positif, ada 6. Mungkin saja Bapak Ibu termasuk saya sendiri juga bertanya-tanya, apa itu disiplin positif, kemudian teori motivasi, apa itu hukuman dan penghargaan, apa itu keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita samakan persepsi kita samakan konsep kita, dan juga nanti akan ada sesi berbagi praktik baik terkait dengan implementasinya, supaya kita nanti tidak miskonsepsi. Akan tetapi sebelum itu mari kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, sekedar nanti kita temukan esensi kedepannya supaya kita tidak miskonsepsi. Oke. Kita ice breaking sebentar. Oke. Kita temukan gambar tersembunyi ya Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu? Apakah sudah tampil? Sudah Pak. Oke. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melihat ada gambar-gambar apa di dalam tampilan layar? Itu gambar rumah di pegunungan ya? Ada rumah di pegunungan. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ada kuda, ada singa. Ada orang yang naik kuda. Kemudian ada apa lagi? Ada gambar kepala kuda. Ada apa lagi? Kepala singa. Ada kepala singa juga. Oke, kita next dulu. Bapak Ibu, kira-kira kalau melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat? Orang bernyanyi dan bercerita. Emosi. Bapak Ibu akan menemukan perbedaan jika melihat gambar ini secara dekat dan secara jauh. Lalu secara jauh Bapak Ibu melihat apa? Seorang sosok. Dua orang, kakek dan nenek yang saling bertatapan mata dan saling berhadapan wajah. Kemudian kalau melihat dari dekat, ada dua orang Yang sedang bermain musik. sedang bermain musik.
seorang pria memegang gitar, kemudian ada seorang wanita yang memegang kepala, gitu ya. Kemudian di belakangnya ada yang melihat itu. Oke, kita satu persepsi ya. Kemudian apakah Bapak Ibu dapat melihat anjingnya? Samar-samar. Oke, ada ya. Belum kelihatan. Ada itu. Kemudian di mana gambar perempuan, kuda, singa, orang tua dan serigala? Ini adalah gambar perempuan. Kemudian ini adalah kuda. Kemudian ini serigala. Singanya di mana? Oke, kita satu persepsi. Kemudian banyak sekali gambar di situ ya. Kita melihat secara sekilas itu gambar pemandangan, tapi di dalamnya itu banyak sekali. Ada kuda, beruang, singa, elang, serigala, ada ayah, wanita. Nah, ini ada 12 gajah atau ada 6 kepala. Nah, gitu. Itu ya. Kemudian ini Bapak Ibu apakah dapat menemukan 7 kuda di gambar tersebut? Ini ada 1, ada 2, ada 3, banyak. Oke. Cari 10 wajah di pohon ini. Oke, kita sekilas-sekilas saja. Nah, ini Bapak Ibu apakah dapat melihat sketsa wajah tersembunyi? Ataukah Bapak Ibu hanya melihat sebatang pohon yang berdiri, kemudian ada wanita yang berjalan di situ? Oke, itu ya. Makanya, nah, di dalam gambar wajah ini terdapat 30 hewan. Itu ya. Memang itu rangkaian dari beberapa gambar hewan dirangkai menjadi satu, kemudian membentuk sketsa wajah. Find the person in the foliage. Temukan seseorang di dalam daun itu. Apakah Bapak Ibu menemukan gambar seseorang di dalam daun itu? Oke. Nah, tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan Bu Penny. Sekarang yang ini, can you find 9 hidden image? Dapatkah kamu menemukan 9 gambar yang tersembunyi? Di sini ada gambar laki-laki dan perempuan saling berhadapan-hadapan. Ada gambar kepala seorang orang tua, kemudian ada juga anjing yang tertidur. Kemudian ada juga anjing itu kalau kita lihat dari kejauhan itu merupakan tangan dari seorang orang tua yang di situ berada di dadanya. Banyak sekali ya. Kalau ini Bapak Ibu melihat apa? Find the baby, temukan bayinya. Itu ada yang mempersepsikan itu ranting kering. Tapi ada juga yang melihat itu adalah gambar seorang bayi ketika berada di dalam kandungan. Nah, sementara perintahnya adalah find the baby, temukan bayinya. Ini Bapak Ibu. Nah, gambar secara utuh dan penuh inilah jika kita ingin mengetahui gambar seorang bayi di dalam kandungan. Kalau kita melihat secara dekat, kita hanya akan menemukan ranting yang kering yang ada di pinggir pantai. Nah, ini Bapak Ibu. Can you find the sleeping woman? Dapatkah Bapak Ibu menemukan seorang wanita yang tidur? Ataukah Bapak Ibu hanya menemukan sebuah daun kering? Ada yang dapat menemukan seorang wanita tidur? Posisinya seperti apa?
posisinya tengkurap. Oke. Itu memang sengaja diposisikan tengkurap. Ya, karena kalau posisinya terlentang kan jadi lain maknanya. Gitu. Oke. Find the couple. Bapak Ibu bisa melihat pasangan di situ? Ataukah hanya melihat setangkai bunga? Ini ya, find the couple. Ini ya. Oke. Lanjut saja. Oke. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan karena masih banyak yang akan saya sampaikan. Itu tadi Bapak Ibu hanya sekadar ice breaking, yang mana itu nanti akan menyamakan persepsi kita ya. Itu tadi kita berlatih menyamakan persepsi. Oke. Itu tadi budaya positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nih, oke. Ada kata-kata yang bermakna ubahlah sikap atau perilaku kita sedikit demi sedikit demi kemajuan. Namun jika ingin memperbaiki cara fundament kita, maka kita perlu merubah mindset kita. Jadi memang kita perlu merubah cara berpikir kita jika kita ingin memperbaiki cara berpikir dasar kita. Ada stimulus respon, ada teori kontrol Bapak Ibu. Jadi di dalam budaya positif itu dua hal ini harus kita terapkan. Akan tetapi ketika kita menerapkan, kita perlu mengetahui perbedaannya terlebih dahulu. Apa itu stimulus respon, apa itu teori kontrol. Itu ya. Untuk stimulus respon seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan, itu sifatnya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi ada stimulus respon, ada realitas kita sama. Kalau untuk di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian untuk stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi meskipun itu suatu perbuatan yang salah, orang yang melakukan kesalahan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, itulah di teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Tapi kalau untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu mempunyai prinsip dan paradigma masing-masing. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir dalam stimulus respon itu, inilah endingnya Bapak Ibu. Ada yang menang, ada yang kalah. Akan tetapi untuk teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Itu sebagai fondasi kita, landasan fundamental kita dalam memahami budaya positif. Nah, yang pertama adalah disiplin. Disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai kebajikan atau virtues yang universal. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita memaknai kata disiplin itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Disiplin itu harus patuh. Itu kalau kita maknai secara ortodok. Akan tetapi di era sekarang ini
di paradigma baru, di kurikulum merdeka khususnya, disiplin itu bukanlah lagi sebagai suatu bentuk patuh, akan tetapi disiplin itu sebagai bentuk belajar. Jadi memang kita harus mempunyai paradigma baru atau cara pandang baru terhadap apa itu disiplin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kira-kira apa maksud dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi itu? Ada reward and punishment. Ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan kita bersama terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, selama ini yang namanya dunia pendidikan khususnya di sekolahan itu kental sekali dengan istilah-istilah ini Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terbaru adalah restitusi. Mungkin kita masih sedikit awam atau masih sedikit kurang familiar dengan istilah restitusi, akan tetapi mudah-mudahan malam ini setelah kita berbagi adanya diseminasi ini, kita menjadi tahu dan tercerahkan apa itu restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Itulah hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita sadari bersama, kita introspeksi dan retrospeksi diri ya. Jadi selama ini kita di sekolah kira-kira menerapkan hukuman atau tidak. Kemudian untuk konsekuensi, bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, atau dalam hal ini adalah sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila atau jika terjadi adanya suatu pelanggaran. Nah itu jadi memang berbeda. Jadi memang hukuman itu terkesan hanya dari satu pihak, hanya dari satu arah, dan biasanya sifatnya adalah tiba-tiba, insidental. Jadi dari adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kemudian secara tiba-tiba dari pihak guru itu memberikan satu tindakan yang mungkin diberikan kepada anak supaya anak itu mengalami efek jera, supaya anak itu mengetahui akan kesalahannya dengan cara memberikan hukuman. Itu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah direncanakan Bapak Ibu. Jadi sudah disepakati dan endingnya sudah diyakini oleh anak-anak. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas kalau itu skupnya untuk kelas. Sudah ada kesepakatan di lingkup sekolah kalau itu lingkupnya sekolah. Jadi bedanya seperti itu. Kalau restitusi ini beda lagi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen tahun 2004. Jadi memang restitusi ini dijadikan salah satu pendekatan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang dialami oleh siswa atau murid, dengan cara menerapkan apa yang namanya nanti saya sampaikan, yaitu segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari 3 item ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi kita bisa ketahui bersama. Yang jelas kalau hukuman itu memang sifatnya mendadak, tidak ada rencana sebelumnya, karena kita menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan itu lebih bersifat tidak ataupun
kurang korelatif dengan adanya capaian bisa dikatakan prestasi ya, tidak ada korelasi dengan tujuan awal. Akan tetapi kalau konsekuensi itu ada korelasi dengan tujuan awal yang sudah disepakati. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini dari ketiga item itu kita bisa kenali perbedaannya. Yang pertama, ini sebagai contoh saja, contoh kasus ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan suatu sanksi Bapak Ibu atau hukuman. Itu ya. Jadi memang hukuman itu sifatnya keterpaksaan. Murid atau siswa itu ketika melakukan hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini guru, mungkin guru tujuannya untuk menyadarkan atau memberikan efek jerah, itu ketika melakukan itu siswa atau murid melakukannya dalam keadaan atau kondisi terpaksa. Itu jelas. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa hukuman itu tidak ada korelasinya dengan capaian prestasi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi lari mengelilingi lapangan basket itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan siswa ketika terlambat hadir di sekolah. Itu bisa jadi konsekuensi kalau apa? Kalau itu dilakukan pada saat siswa atau anak mengikuti pembelajaran atau KBM olahraga. Akan tetapi itu sudah disepakati dan diyakini oleh anak-anak, itu menjadi konsekuensi. Akan tetapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu tidak ada korelasinya. Maka dari itu termasuk kategori hukuman. Ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi itu termasuk konsekuensi. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi mengganti keterlambatan mengikuti pelajaran 10 menit di akhir pelajaran dengan menambah 10 menit lagi untuk belajar mandiri. Itulah namanya konsekuensi. Atau misalkan ketika ada anak yang melanggar, kita tidak mengikuti upacara bendera misalkan. Ada temuan siswa tidak mengikuti upacara bendera, kurang lebih ada 20 siswa ketahuan konangan oleh kesiswaan. Nah, itu kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu namanya hukuman. Itu akan bisa menjadi bentuk konsekuensi jika dilakukan tindakan yang lain. Misalkan anak tidak mengikuti upacara bendera, ada 20 anak yang ditemukan, kemudian diberi tindakan supaya mereka menyadari kesalahan mereka. Nah, itu diberikan tindakan, yaitu setelah upacara selesai 20 anak itu disuruh melakukan upacara sendiri dari awal sampai akhir. Nah, itulah dinamakan konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini apa yang ada di dalamnya? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat artinya di dalam hati, kemudian tersurat itu artinya di dalam perilaku yang nampak. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan sehingga seseorang akan lebih termotivasi.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi memang keyakinan itu mengarahkan anak supaya di situ menyadari betul bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran itu dalam hati mereka ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Itulah tujuan dari keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 7 dan kelas 9 ya, ini saya contohkan itu. Ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah tertanam keyakinan, bukan lagi peraturan, karena kalau peraturan itu kecenderungan akan dilanggar gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi keyakinan, sebagai contoh konkretnya saja keyakinan beragama, keyakinan mempunyai kepercayaan itu kan sudah tertanam pada diri kita. Jadi jika misalkan percaya dan menghormati orang lain, maka kalau itu sudah menjadi keyakinan, maka otomatis insya Allah keinginan siswa untuk melakukan bullying terhadap temannya itu juga akan terkontrol gitu. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau memang itu sudah menjadi keyakinan, ketika ada anak yang belum mengumpulkan tugas, dia akan merasa beban dan termotivasi untuk segera melakukan penyelesaian tugasnya. Itu Bapak Ibu. Next, selanjutnya, nah ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, itu Bapak Ibu. Jadi memang rasa cinta, kasih sayang itu memang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ingin mencintai, ingin dicintai, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan sampai kita terlalu memvonis atau menyalahkan jika seseorang itu ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuan. Hanya saja tinggal kita lihat konteksnya bagaimana. Ini yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dalam memilih. Kemudian keempat, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, baik pikiran, hatinya, suasananya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi ini Bapak Ibu, ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan di dalam diagram lingkaran itu bertahan hidup menempati posisi paling tengah, karena memang itu yang paling fundamental dari 5 kebutuhan hidup atau 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, mari kenali kebutuhan manusia. Ada konteks seperti ini Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itulah kebutuhan dasar manusia yang termasuk di dalam kategori kesenangan. Memang dia senangnya bersenandung, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu. Kemudian ada konteks kalimat seperti ini. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang termasuk kategori kebebasan.
Kemudian yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan Bapak Ibu. Jadi memang dia ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Itu Bapak Ibu. William Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kebutuhan dasar manusia itu jika dipenuhi dengan paradigma yang negatif, maka akan dipersepsikan negatif. Akan tetapi jika kebutuhan dasar manusia itu dipenuhi dengan paradigma atau cara pandang positif, maka akan dianggap sesuatu hal yang positif dan memang dia butuhkan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini urgen sekali untuk kita ketahui bersama terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru di samping harus memahami apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, kita juga harus mengetahui dan menyadari terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi kita sebagai guru dalam ranah penghukum. Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau kontrol. Dan yang kelima terakhir, posisi guru sebagai manajer. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat. Ini posisi kontrol guru ketika dia di posisi sebagai penghukum. Apa indikatornya? Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu menggunakan anggota tubuh seperti tangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau verbal itu menggunakan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi memang ketika guru berada di posisi kontrol sebagai penghukum, rata-rata guru akan mengusulkan atau memberikan masukan kepada sekolah untuk membuat sistem atau alat yang di situ mungkin bisa menekan, mengintervensi, mengintimidasi murid supaya murid-murid itu lebih patuh, lebih disiplin. Nah itu disiplinnya berarti dia menginginkan suatu kepatuhan. Padahal paradigma terbaru disiplin itu adalah suatu belajar. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata seperti ini. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Sudah dijelaskan dari kemarin, kenapa kau tidak mudeng-mudeng? Otak kamu ditaruh di mana? Itu penghukum. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh. Untuk bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Itulah ciri-ciri ketika ada seorang guru pada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah kita bisa introspeksi dan retrospeksi diri ya Bapak Ibu. Kira-kira sampai saat ini kita nanti berada di posisi kontrol mana? Kemudian posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
kata-kata yang kuat dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebetulnya yang dilontarkan itu halus lembut, akan tetapi dari pihak murid itu menyebabkan murid itu merasa bersalah sekali dengan ungkapan seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari kita masih mengungkapkan hal-hal seperti itu dengan murid-murid itu ya. Mudah-mudahan dengan kita sharing pada malam hari ini kita bisa menjadi tercerahkan ya. Selama ini posisi kontrol kita itu berada di mana, dan itu yang tahu ya kita pribadi masing-masing. Untuk pembuat merasa bersalah itu biasanya nada suara memelas. Betulnya nada suara memelas, halus, sedih. Untuk bahasa tubuhnya atau kinesiknya merapat pada anak, lesu. Jadi guru itu mendekat pada anak, akan tetapi ungkapan kalimatnya seperti itu, sehingga membuat anak merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai teman pada anak-anak, itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajaan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang saya tampilkan hanya yang positif, karena kalau untuk posisi teman guru dengan murid dalam ranah negatif itu mungkin ada hubungan dengan murid itu tidak sebatas antara guru dengan siswa, akan tetapi mungkin sudah mencapai ataupun mencakup ranah-ranah di luar itu. Lebih-lebih jika guru itu mengajar di jenjang SMA, itu sangat riskan sekali. Karena saya dulu pernah merasakan di posisi itu ketika saya mengajar di SMA, dulu di SMA 2 Karanganyar itu, pada waktu itu saya masih bujang. Kalau kita tidak ada di posisi kontrol ini memang rentan sekali. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata demikian, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi sebagai teman. Untuk posisi kontrol sebagai teman, nada suara ramah, akrab, bercanda. Untuk kinesik atau bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau, itu Bapak Ibu. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Tuh, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Khususnya ketika melihat seorang siswa atau murid mungkin melakukan pelanggaran atau kesalahan, kemudian kita sebagai guru mengetahui. Nah, ketika kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru di ranah pemantau, ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan pada regulasi yang ada, aturan dan konsekuensi yang sudah disepakati seperti apa. Jadi tinggal kita tanyakan saja kepada siswa, peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Untuk tipikal guru pada posisi kontrol sebagai pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi tidak ada bahasa tubuh yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Inilah yang di dalam posisi kontrol guru itu dikatakan sebagai posisi kontrol yang ideal. Jadi yang diharapkan sosok guru itu ketika menjadi seorang tenaga pendidik atau pengajar
itu posisi kontrol yang paling ideal dan diharapkan itu berada di posisi manajer ini. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata demikian. Apa yang kita yakini. Jadi mengingatkan kembali atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini tipikal-tipikal pertanyaan yang bisa dilontarkan ketika seorang guru menjumpai adanya siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian kita berusaha untuk menangani, kita berusaha untuk memberikan problem solving, kita berusaha untuk memberikan solusi. Dan ketika kita berusaha memberikan solusi, posisi kontrol kita pada seorang manajer, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, ya seperti inilah yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, diagram segitiga restitusi. Dan ini memang ideal sekali ketika kita terapkan di sekolah pada saat kita menjumpai beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang ada di sekolah. Dan restitusi ini hanya merupakan salah satu pendekatan saja. Jadi restitusi ini digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mencari solusi ataupun mengatasi problem-problem pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 sisi yang harus kita lihat Bapak Ibu. Sisi yang sebelah kanan dari layar Bapak Ibu itu ada menanyakan keyakinan. Kemudian sisi yang bawah itu menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang sebelah kiri itu validasi tindakan yang salah. Jadi ketiga circle ini harus kita lakukan. Dan itu diawali dari sisi yang bawah. Menstabilkan identitas, kemudian searah jarum jam, itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kemudian di luar circle segitiga restitusi itu, di luar segitiga restitusi itu di setiap sisi, menstabilkan identitas itu esensi yang ada di dalamnya adalah, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, mungkin mendatangi kita sebagai guru karena kedekatan kita, ataupun memang kita sengaja memanggil anak tersebut untuk kita berikan solusi dan lain sebagainya. Itulah dalam rangka menstabilkan identitas. Stabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sisi segitiga sebelah kiri itu, ketika memvalidasi tindakan yang salah, sebetulnya anak itu salah. Gitu. Nah, setelah anak itu melakukan pelanggaran atas kesalahannya, ya kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika kita menjumpai anak mungkin bertengkar dengan temannya, kemudian kita sudah mendapati siapa yang menjadi provokatornya sehingga terjadi perkelahian. Itu ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya sudah, kita berikan pertanyaan ataupun ungkapan kepada anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, tanyakan dulu. Jadi kita tidak terburu-buru untuk memberikan vonis kepada anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk konteks yang lain. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan.
ingatkan pada anak terkait dengan keyakinan yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ayo, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kita semakin tercerahkan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini tahapannya Bapak Ibu. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Jadi kontrolnya, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Anak melakukan kesalahan, anak melakukan pelanggaran, siswa melakukan tindakan yang salah, itu tentunya memiliki alasan. Kita tanyakan dulu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi itulah korelasinya antara keyakinan kelas dengan restitusi yang kita terapkan. Nah, pelaksanaan penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Contoh kalimat menstabilkan identitas. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Mungkin ini nanti bisa kita terapkan di konteks-konteks tertentu ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah menstabilkan identitas. Itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya? Ya kamu harus ingat. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang bisa diterapkan ketika Bapak Ibu mau melakukan apa yang namanya percakapan restitusi dengan seorang siswa. Ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu saksikan, silakan Bapak Ibu lihat. Mungkin dengan ini akan menjadi lebih menambah pemahaman kita terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu. Oke, itu tadi Bapak Ibu sekedar ilustrasi ya terkait dengan Oke Bapak Ibu, itu tadi sekedar ilustrasi ya terkait dengan proses penerapan percakapan restitusi antara guru dengan siswa. Jadi ada 3 tahapan itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sampai akhirnya anak tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinannya gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, kemarin saya mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi itu kepada anak, yang mana anak itu mempunyai kasus yaitu dituduh sebagai tukang bully. Mungkin ini jauh dari sempurna, akan tetapi setidaknya saya berusaha untuk menerapkan di sesi berbagi praktik pagi ini. Silakan disaksikan Bapak Ibu. Selamat siang. Lama nggak ketemu.
Sebel Pak, masa aku dituduh sama teman-teman jadi tukang bully? Kamu dituduh tukang bully sama teman-teman. Sama teman-teman sebagian atau satu kelas? Teman-teman satu kelas Pak. Gitu. Pak Ali sendiri kalau dituduh jadi tukang bully ya sebel juga. Terus waktu kamu dituduh tukang bully, apa yang mau kamu lakukan? Ya udah, kata-katain aja Pak teman-teman. Kata-katain. Iya, untung aja aku nggak nonjok temen-temen. Mungkin juga ya. Coba kamu katakan. Urusannya jadi. Terus kenapa kamu kata-katain teman-teman? Ya karena aku nggak terima Pak dituduh jadi tukang bully. Iya. Kamu memang pantas kok untuk mempertahankan harga dirimu karena kamu nggak melakukan, nggak apa-apa. Tentunya kamu hanya nggak sampai melakukan hal-hal yang salah. Oke, terus kembali ke apa yang kamu katakan. Kamu dituduh tukang bully sama teman-teman sekelasmu. Iya. Terus ketika kamu dituduh, kamu ngata-ngatain teman kamu itu sesuai enggak dengan keyakinan dan prinsipnya? Enggak Pak. Enggak sesuai dengan keyakinan? Enggak. Kenapa? Ya karena nggak pantas aja gitu Pak. Pantas? Iya. Capek ya ngata-ngatain orang itu? Iya capek aku Pak, jadi pemarah, jadi orang yang suka ngata-ngatain orang. Oke, kalau gitu, kalau kamu memang merasa itu tidak sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu, kalau gitu, ayo kita bahas bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi tujuan teman-teman. Ya, Pak. Itu Bapak Ibu sekedar berbagi dari apa yang sudah saya praktekkan terkait penerapan segitiga restitusi. Mungkin masih jauh dari sempurna, setidaknya saya berusaha untuk mempraktekannya ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya masih ada satu, tapi karena ini waktu sudah, sebetulnya sama saja, konteksnya sama. Coba kita putar. Saya habis ujian dikira nyontek mulu loh Pak. Kamu dituduh nyontek. Yang itu siapa? Teman saya Pak, si Rafino. Ya memang sih nilai ujian saya itu bagus, tapi kan itu karena saya belajar, berusaha, pengen nilai yang bagus Pak. Malah dituduh nyontek Pak. Gitu. Ya memang sih kalau Pak Ali jadi kamu nggak melakukan nyontek terus dituduh nyontek, perasaannya Pak Ali jengkel juga, sama seperti kamu. Terus waktu Raffi menuduh kamu nyontek, kamu mau melakukan apa? Saya gebrak meja Pak, saya marahin, saya nggak terima Pak. Karena saya belajar benar-benar yang bagus dituduh nyontek gitu aja Pak. Untung saja kakak hanya gebrak meja. Kamu tidak melakukan tindakan yang lebih gegabah. Mungkin kamu marah, emosi, terus lonjok si Raffi. Untung saja kamu hanya gebrak meja. Terus kamu gebrak meja itu kalau menurut keyakinan dan prinsip sesuai apa? Ya nggak sesuai sih Pak.
sih kamu gebrak meja itu punya alasan tersendiri? Apa alasan kamu sampai gebrak meja? Ya karena saya emosi Pak, saya nggak terima dibilang seperti itu. Saya belajar menerima berusaha biar dapat yang bagus, tapi tiba-tiba itu balik gitu aja. Ya memang mempertahankan harga diri itu sangat penting ya buat kamu. Terus kita kembali ke masalah ini. Kamu dituduh nyontek sama si Raffi. Kalau kamu dituduh lalu kamu gebrak meja, terus gebrak meja itu tidak sesuai dengan prinsip, lalu kamu mau memperbaiki apa? Langkah baiknya bagaimana? Kira-kira ya, begitu baik kita ada langkah-langkah untuk memperbaiki kamu dan sikapmu dari sikap kemarin itu ya. Yuk kita tekani saja ya, kita ngobrol enak ya. Yuk. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekedar berbagi ya dari apa yang sudah saya alami. Meskipun itu baru tahap baru tahap percobaan, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diseminasi pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, waktu saya kembalikan kepada Bu Lestari. Silakan Bu Lestari. Bu Lestari silakan. Oke Bapak Ibu, mungkin Bu Lestari baru ada kepentingan lain. Saya buka untuk 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, silakan raise hand dan silakan untuk di unmute mic-nya, kemudian silakan untuk berbicara. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya Pak Ali mau bertanya. Oh, silakan Pak Trisno. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Memberikan pencerahan dan penambahan pengetahuan bagi saya. Meskipun banyak hal yang disampaikan pada malam hari ini, kebetulan untuk beberapa hal saya sudah menerapkan di kelas, misalnya untuk tidak banyak menghukum atau menghukum hanya yang telah disepakati hukuman itu. Jadi kalau belum pernah disepakati bersama anak, ya saya tidak menganggap sebagai sebuah kesalahan. Tetapi untuk restitusi tadi Pak, itu sepertinya masih cukup rumit ya untuk anak usia SMP, apalagi saya di kelas 7. Masih cukup rumit ya. Mungkin yang dari kitanya karena sudah mendapat pencerahan itu ya
memahami, tapi kemudian bagaimana cara menularkan kepada anak agar anak lebih mudah menangkap maksud kita. Nah, gitu ya, bahwa kita ingin anak-anak lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tanpa kita ini banyak mencemooh, mengejek, atau ya memarahi, menyinggung perasaannya, gitu ya. Gitu saja Pak Ali, terima kasih. Semoga mendapat tambahan ilmu dari Pak Ali malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Tresno, pertanyaan yang luar biasa, menginspirasi sekali nggih. Jadi memang pada malam hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan pemahaman baru, paradigma baru terkait dengan seketika restitusi, keyakinan kelas dan sebagainya. Kemudian menanggapi dari apa yang ditanyakan oleh Pak Trisno tentang bagaimana supaya anak bisa, istilahnya bisa menangkap, kemudian bisa menerima dan memahami, mungkin dari praktek restitusi yang akan dilakukan. Memang restitusi itu hanya sebuah pendekatan Pak. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu hanya merupakan sebuah pendekatan. Memang itu menurut Dian Gosen itu kita menerapkan dengan skema segitiga itu. Jadi memang kalau secara ideal dari apa yang saya tayangkan tadi terkait dengan ilustrasi praktek restitusi, kebetulan di situ terjadi percakapan antara seorang guru dengan seorang siswa, dan bisa kita lihat itu di jenjang SMA. Mungkin dengan adanya percakapan seperti itu siswa bisa menangkap. Akan tapi kebetulan kita di jenjang SMP yang notabene mungkin secara usia, kemudian secara kematangan berpikir itu anak-anak usia SMP khususnya kelas 7 itu masih labil. Nah, kita bisa menerapkan restitusi itu dengan mungkin mengubah kalimat-kalimat yang digunakan menjadi lebih simpel dan sederhana sehingga itu bisa dipahami. Jadi kemarin pada waktu elaborasi pemahaman bersama instruktur itu juga sudah ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini, kepada Bapak instruktur, lantas bagaimana ketika penerapan restitusi itu diterapkan di kelas jenjang bawah, misalkan TK atau SD atau bahkan SMP, karena SMP itu merupakan usia yang nanggung gitu. Itu bagaimana? Dan dari jawaban instruktur menyampaikan bahwa untuk penerapan restitusi di jenjang SMP ke bawah, kalau untuk SMA mungkin itu anak-anak SMA sudah bisa menangkap esensinya. Akan tetapi kalau untuk jenjang SMP ke bawah itu kita bisa modifikasi cara bertanya kita kepada anak dengan menggunakan diksi atau pilihan kata yang lebih sederhana sehingga bisa dipahami oleh anak. Atau mungkin juga bisa menggunakan mengaplikasikan bahasa-bahasa daerah setempat sehingga bisa lebih memudahkan daya tangkap anak terkait restitusi yang kita terapkan. Mungkin seperti itu Pak Trisno dan Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Trisno. Terima kasih Pak Trisno pertanyaannya. Mungkin kalau apa yang saya sampaikan masih kurang memuaskan dan kurang memenuhi kriteria yang diinginkan, nanti saya akan mencari sumber-sumber dan referensi yang lain dan nanti akan saya sampaikan dan atau saya infokan kembali untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan lebih utuh. Terima kasih Pak Trisno. Iya Pak Adi. Iya. Terima kasih kembali. Iya. Mungkin Bu Lestari di-unmute dulu sih. Terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Untuk ibu-ibu guru yang lain mungkin masih ada
pertanyaan ataupun yang lain silakan. Kan juga waktunya sudah jam 21 malam. Iya, kita sudah 1,5 jam itu waktu maksimal kita. Iya. Satu lagi Pak Adi. Oh iya, silakan Pak Tresno. Silakan Pak Tresno. Ya, mumpung ketemu di forum diskusi. Dalam praktek, saya mengalami di suatu kelas, tidak saya sebutkan kelas berapa, kasusnya saja. Itu anak-anak perempuan itu mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar. Jadi lebih mudah terfokus, atau ketika lengah ya sesaat itu diingatkan itu tepat untuk kembali fokus ke pelajaran. Tapi di kelas yang sama itu yang anak laki-laki itu mayoritas itu sulit untuk fokus. Jadi dia mudah sekali hilang perhatiannya, hilang konsentrasinya. Dan itu banyak ya di kelas itu. Tidak semua Pak Ali, tapi banyak. Nah, dalam konteks tadi ya untuk membangun restitusi tadi ya, meningkatkan kedepannya itu lebih baik tadi itu, minta barangkali ada trik yang bisa dipakai dalam suasana kelas yang seperti itu. Yang anak laki-laki itu kebetulan jumlahnya lebih sedikit daripada anak perempuan. Kemudian ya paling hanya 2-3 anak yang banyak fokusnya ke pelajaran, tapi sebagian besar yang lainnya itu mudah sekali hilang fokusnya, hilang konsentrasi. Ya, sekali lagi jika ada trik ya untuk membangun restitusi tadi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tresno. Pertanyaan yang baik sekali terkait dengan perbedaan tingkat fokus ya. Perbedaan tingkat fokus, kemudian perbedaan motivasi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Memang kerap kali kita jumpai di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi tingkat antusiasme belajar antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan itu lebih bagus siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Dan juga kebetulan di sekolah kita sendiri itu untuk tingkat prestasi secara kognitif antara anak laki-laki, siswa laki-laki dengan siswa perempuan itu lebih bagus siswa perempuan. Terbukti di setiap kelas itu siswa yang mendapatkan peringkat 1 ketika kita rankingisasi itu mayoritas keseluruhan. Jadi di setiap kelas itu mayoritas diraih oleh anak perempuan. Meskipun ada beberapa kelas yang memang yang ranking 1 itu siswa laki-laki. Sebagai contoh di kelas 8C kalau tidak salah itu si Ilham itu dia menempati posisi ranking 1. Jadi memang kalau kondisi seperti itu mungkin ketika guru melakukan KBM di dalam kelas itu harus lebih interaktif. Jadi selama ini saya ketika mengamati proses KBM di dalam kelas, jadi rasa ketertarikan anak terhadap mata pelajaran itu bergantung dari ketika guru menyampaikan mata pelajaran ataupun ketika menyampaikan materi di dalam kelas. Kalau penyampaian materinya itu atraktif dan interaktif, itu rata-rata akan membangun motivasi. Dan kebetulan
secara karakteristik memang siswa laki-laki itu akan lebih tertarik dan tertantang jika dia menemukan hal-hal yang baru, yang sifatnya menantang dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu ketika pembelajaran di dalam kelas untuk paradigma terbaru ini ada istilah diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa, kebutuhan-kebutuhan belajar siswa yang memang beraneka ragam bentuknya. Jadi memang selama ini kita masih terdengar awam ya. Kita masih terdengar awam, kita masih belum begitu memahami pembelajaran berdiferensiasi itu. Makanya kemarin ketika saya melakukan supervisi pada beberapa CGP ketika melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata dengan penerapan diferensiasi baik secara konten, proses maupun produk itu ternyata bisa mengakomodir selera dan kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa yang tadinya itu ada yang sukanya, kebetulan itu di jenjang SD, sukanya berkeliaran di mana-mana, ganggu temennya. Ternyata setelah setelah dilakukan pendekatan terhadap siswa, itu ternyata dia tidak menemukan kebutuhan belajarnya. Ketika teman yang lain menyukai cara pembelajaran yang di situ mungkin secara auditoris mendengarkan penjelasan guru, ternyata dia tidak suka mendengarkan penjelasan guru. Dia lebih menyukai praktek secara langsung, kinestetik. Karena dia tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya, akhirnya dia justru mengganggu teman yang lain. Ada lagi yang di situ hanya diam saja, ternyata apa? Dia lebih suka ke audiovisual, dan di situ guru hanya memberikan ceramah. Nah, maka dari itu akhirnya itu berpotensi menurunkan motivasi belajar di dalam kelas. Sehingga apa? Akhirnya ada yang di situ hanya cenderung diam, ada yang di situ kecenderungan mengganggu teman yang lain. Maka dari itu pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin menjadi salah satu solusi ya untuk mengatasi hal-hal semacam itu ketika berada di dalam kelas. Ketika kita menjumpai ada anak yang di situ tidak begitu tertarik dengan pembelajaran, maka kita harus menemukan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu Pak Tris, dari apa yang penjenengan tanyakan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu apa yang penjenengan hadapi sebagai kendala di kelas. Nggih Pak Andi, terima kasih. Sama-sama bisa Pak Tris. disambung waktu ketemu darat. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Ali yang telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, yaitu pada modul 1-4. Karena di sini Pak Ali telah menjalankan tugas sebagai fasilitator juga CGP Rekognisi Angkatan 10. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Seri kita berakhir. Silakan kalau mau live. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan kerjasamanya sehingga diseminasi saya malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin.